Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasmian Aprilia Junit Nababan dari PTNB dengan NIM 200308083. Praktikum kali ini diampu oleh Ibu Tati Fidansari SPTMP. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sistem pada unggas ataupun Gallus domesticus. Sekarang saya akan menjelaskan bagian digestoria pada ayam atau Gallus domesticus. Pertama, pada digestoria terdapat yang namanya caput atau kepala. Pada caput ini terdapat yang namanya rostrum. Rostrum dibagi menjadi dua bagian, yaitu mandibula rahang atas, maxibula bagian rahang bawah. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan cervix atau leher. Cervix adalah bagian pada Gallus domesticus yang menghubungkan antara caput kepala dengan trunkus. Trunkus atau badan terdapat beberapa bulu-bulu dan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu plumae, filoplumae, dan plumulae. Pada bagian bulu-bulu dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan letaknya, yaitu ada yang disebut dengan rectrices atau bulu yang menempel pada bagian seluruh badan ayam, dan yang kedua ada yang disebut dengan rectrices atau bagian bulu yang menempel pada bagian ekor atau pangkal ekor pada ayam. Yang selanjutnya ada remides atau bulu yang menempel pada bagian sayap ataupun siku ayam. Selanjutnya ada pepetrum, yaitu bulu yang menempel pada bagian bahu. Dan yang terakhir ada alas furia ataupun bulu yang menempel pada bagian kaki ayam. Sekarang saya akan menjelaskan bagian digestoria pada Gallus domesticus. Yang pertama adalah rostrum atau paru. Fungsi rostrum adalah tempat untuk memasukkan makanan ke dalam esofagus, lalu ditampung melalui crop. Di dalam rostrum terdapat mandibula dan maxibula. Mandibula adalah rahang atas dan maxibula adalah rahang bawah. Di dalam rostrum terdapat juga palatum durum yang juga terdapat celah nares di dalam mulut ataupun hidung. Dan di ujung terdapat glandula salivarius. Kemudian di dalam rostrum terdapat glandula maxillaris yang terdapat pada ujung interior vacuum oris. Kemudian glandula submaxillaris atau celah mandibula pada rahang bawah. Kemudian glandula palatina berada di bagian medial, lateral, dan juga posterior langit-langit. Dan terakhir glandula pharyngealis yang berada di pada langit-langit faring. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian pada otak. Pada otak terbagi beberapa bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, medulla spinalis, dan medulla oblongata. Setelah dari rostrum, kita masuk ke dalam bagian faring. Faring merupakan saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari mulut ke esofagus. Faring bertemu dengan esofagus, dan esofagus bersebelahan dengan laring. Esofagus berbentuk mulus, sedangkan laring berbentuk seperti cincin atau selang ASI. Sekarang saya akan menjelaskan bagian tractus digestivus. Yang pertama adalah esofagus. Esofagus berfungsi meneruskan makanan yang masuk melalui paru dan disalurkan menuju crop. Crop berfungsi sama seperti mulut pada hewan lainnya. Karena di crop ada muara dari glandula salivarius, maka makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dialirkan melalui faring, esofagus, dan kemudian dicerna ditunggu di gizzard. Dia akan masuk ke dalam crop. Di dalam crop ada beberapa glandula dan mengalirkan salivanya masuk ke dalam crop untuk membantu proses pencernaan pertama kali, yaitu karbohidrat. Selanjutnya ada crop. Pada crop, bau pada makanan yang dimakan oleh unggas sudah mengarah ke arah asam, dan juga panjang crop kurang lebih dari 5 cm. Tekstur makanan pada crop belum halus dan sedikit basah. Selanjutnya ada yang disebut dengan ventriculus. Proventriculus memiliki fungsi yaitu mengsekresi asam klorida, enzim, dan getah lambung yang mampu mencerna protein. Sekarang saya akan menjelaskan bagian ventriculus atau gizzard. Fungsi gizzard menghaluskan makanan yang sudah diberi enzim pada crop. Setelah gizzardnya dibagi dua, sebelumnya didapatkan diameter dari gizzard yaitu kurang lebih dari 2 inci. Kemudian ada bagian tipis, dan bagian tebal. Bagian tebal setelah diukur sekitar 1 cm ataupun 2 cm. Kemudian bagian yang tipis sekitar 0,2 cm. Maka rata-rata ketebalan gizzard yaitu 0,51 cm. Kemudian bau pada makanan di gizzard jauh lebih asam dibanding dengan crop. Kemudian di gizzard tekstur makanan lebih halus dibanding crop dan lebih kering.
Di dalam crop sudah terdapat grit atau pasir yang berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan yang sudah ditambahi enzim di crop. Setelah itu, beberapa makanan ditambahi enzimnya pada intestinum tenue. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pada pankreas. Pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Setelah makanan halus karena sudah digiling pada otot di gizzard, dibantu dengan grit, maka material makanan tadi sudah halus dan didorong melalui intestinum tenue. Panjang intestinum tenue sekitar 40 cm. Tekstur pada intestinum tenue dapat dilihat sebagai berikut. Di dalamnya berwarna kuning kehijauan, tekstur lebih kental dibanding di gizzard tadi. Lanjut pada duodenum. Teksturnya masih sedikit kental. Dan kita lanjut kepada jejunum. Seperti yang kita ketahui, jejunum memiliki panjang sekitar 27 cm dan ileum sekitar 24 cm. Pada jejunum memiliki tekstur yang lebih sedikit padat dan warnanya hijau agak kehitaman dibanding dengan ileum. Pada ileum warnanya sudah lebih gelap dan teksturnya sudah lebih padat dan baunya sudah sangat menyengat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencernaan tambahan, yaitu hati ataupun yang disebut dengan hepar. Hati atau hepar berfungsi utama sebagai tempat produksi empedu. Untuk fungsi fisiologis hati ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada sekresi empedu, yang kedua detoksifikasi racun, selanjutnya metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, dekstruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, diaminosi asam amino, dan yang terakhir menghancurkan asam uraid. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan kantong empedu. Kantong empedu yaitu berada di antara hati, yang berfungsi untuk mengaktifkan lipasi pankreas, yang kedua mempercepat kerja amilasi pankreas, dan ketiga membantu mengembulsi lemak, dan yang terakhir yaitu membantu penyerapan vitamin yang larut pada lemak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian seka ataupun sekum. Seka atau sekum berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan karbohidrat dan protein dan absorpsi air. Bagian selanjutnya, beginilah bentuk antara sekum dengan seka. Selanjutnya ada yang disebut dengan rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat absorpsi air dan sisa-sisa makanan. Di sini terjadi sedikit penyerapan dan tambahan bakteri. Alhasil makanan di ujung kloaka warnanya sudah lebih gelap dan bau karena sudah ada bakteri pembusuk. Tekstur dalam rektum jauh lebih gelap dan padat dan berbau busuk. Panjang rektum yaitu sekitar 4 cm setelah dihitung. Dari rektum dapat kita temukan yang disebut dengan coprodeum, urodeum, proctodeum, dan kemudian bersambung kepada yang terakhir kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian reproduksi pada Dacalus domesticus. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah salah satu organ yang tidak dapat melakukan sekresi ketika pembentukan telur. Fungsi vagina ini hanya sebagai tempat lintasan-lintasan telur dan juga lintasan urin dan juga feses. Vagina ini juga melintasi telur mulai dari 3-4 menit lamanya dan kemudian setelah 30 menit maka akan mengalami peneluran kembali sehingga terjadi sebuah ovulasi. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan kloaka. Kloaka adalah organ akhir dalam reproduksi ayam. Di dalam organ inilah yang merupakan organ tempat di mana pengeluaran telur yang akan terjadi. Sekian dari hasil video praktikum saya, adapun kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.